Gimana? Aku mau tanya suamimu di mana? Suami itu ada di rumah. Kita dalam keadaan masih digantung. Saya masih digantung karena Berarti kayak proses. gantungan baju. Iya, kemarin proses masih di PT itu, alhamdulillah saya kena talak. 2 kali. Langsung talak 3. Jadi nggak bisa balikan dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita punya cerita. Tadi kan katanya Saman itu di majikan ini berapa lama? 7 bulan. Kerasan dikit dong suaranya. 7 bulan, Cece. Oke, jangan terlalu lembut nanti kayak tepung. Kenapa tadi nggak mau pulang Indonesia, emang kenapa? Ya, Kalau nggak dikasih penjelasan, nggak mau aku. nggak mau pulang ke Indonesia itu bukannya apa-apa ya, Ce. Karena pulang itu belum berhasil. Jadi serasa punya beban. Oh, beban di mana? Ya kita sedang pergi itu berjuang. Terus kita pulang gagal. Nah, jadi ya beban lah, kalau buat saya itu beban. Oh, padahal anak yang lain tuh nggak ada beban. Kamu berarti terbebani. Iya. Oke, anaknya berapa, Ibu? Anaknya 4. Yang satu umur berapa, Bu? Yang pertama umurnya 19 tahun. Oh, padahal kecil orangnya ya, tapi 4 loh isinya loh. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua umurnya 14 tahun. Oh, yang ketiga, Yang ketiga 10. yang keempat. Yang keempat umurnya 8. Oh, baru bikin berarti. Oke, Saman itu intinya ada tujuan nggak mau pulang kan? Iya. Kalau terpaksa pulang, apa yang terjadi? Kalau terpaksa pulang, yang terjadi ya saya tetap proses lagi, kerja lagi. Tujuannya kalau misalnya nggak bisa lagi ke Hong Kong, ya pokoknya ke negara yang bisa saya tuju. Oke, suamimu kemana, Ibu tadi bilang? Suaminya ada di Indonesia. Sama perempuan lain atau sendiri? Masih sendiri sih, belum sama perempuan lain, tapi ya nggak Kayaknya tahu. sama yang lain. Nggak usah diambil tuh, udah biarin aja plastik mah. Gimana? Aku mau tanya suamimu di mana? Suami itu ada di rumah. Kita dalam keadaan masih digantung. Saya masih digantung karena Berarti kayak proses. gantungan baju. Iya, kemarin proses masih di PT itu, alhamdulillah saya kena talak. Oh, bagus lah. Udah talak berapa kali? 2 Langsung kali. talak 3. Jadi nggak bisa balikan dong. Nggak 1 bisa kali loh. talaknya langsung 3. Berarti kan hukum Islam kan nggak boleh ya. Kalau udah talak 3 nggak boleh balikan sebelum lu nikah lagi. Iya, atau dia nikah lagi. Oh, oke. Berarti kan dia udah ada yang menjaga kan? Ya, Mungkin badannya lebih seksi kali. Mudah-mudahan ada. Oh, kamu tadi katanya ada. Ada kan? Enggak, saya nggak berani bilang ada. Mudah-mudahan sekarang udah ada yang jaga. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin lebih besar, lebih seksi, lebih Iya. montok mungkin begitu. Oke, jadi gimana Bu? Kok bisa 7 bulan ngebreak dari majikan? Bagaimana awalnya? Nggak ngebreak, majikannya yang notice. Oh, masalahnya di mana tuh? Masalahnya, Yang sesungguhnya ini ya. masalahnya ini apa ya? Saya kan jaga kakek. Kakek ini hansap. Nah, tapi hansapnya tidak kurang ajar. Maksudnya dia meminta dengan baik-baik. Oh, ya tetap aja kurang ajar mau minta mah. Saya nggak Kalau bisa. langsung dipaksa namanya perkosaan Iya, itu. saya nggak bisa. Membohongi diri sendiri. Iya, nggak bisa. Walaupun saya pernah berpikir, oke lah, nekat, iya mau gitu ya. Tapi tetap nggak bisa. Karena kamu lebih memilih jalan yang baik. Iya. Oke, kerja yang baik aja. Jangan pakai yang buruk-buruk. Itu bukan tempatmu di situ ya. Iya. Ada yang orang lain yang biasa di situ. Oke. Oke. Jadi ini udah yakin nggak pulang? Enggak. Yakin proses? Proses. Ya wis ya. Untuk masa depan anak-anak 4 orang ya. Iya. Oke, semoga sukses. Suami juga ada yang menjaga. Jadi situ sendiri dulu cari duit ya. Iya. Kita bantu ya, sayang. Oke. Jangan nangis loh ya. Enggak. Kayak mau nangis ya? Janganlah, Kak. Nangis aja, nangis aja. Jangan nangis. Mau nangis kan kayaknya?
Jangan nangis, nanti anakku lihat malah sedih dia. Malah sedih ya. Iya. Itu untuk Jangan anak-anaknya. sampai aku nangis dilihat sama anak-anak. Oke, ini ibu yang baik, jadi tidak mau meneteskan air mata di depan anak-anaknya, bener? Benar. Udah tahu tak rekam kan? Udah. Nanti jangan bilang take down lagi loh ya, kalau udah booming ya, oke? Oke. Jadi pilihlah jalan yang baik. Masih ada jalan yang baik daripada Iya. jalan yang buruk. Kalau ada jalan yang baik, kenapa nggak kita pilih? Oke. Makasih ya, semangat buat ibu yang baik. Semangat, kaya. Sukses selalu. Sukses. Ya kita doakan buat mbaknya ini, semoga saja nanti bisa dapat majikan yang lebih baik, dan semoga saja beliau bisa sukses ya guys, untuk bisa membahagiakan beliau sendiri, keluarganya, dan juga anak-anaknya, karena ujiannya sangat berat ya, bertubi-tubi dari proses DPT saja beliau sudah ditalak gitu ya sama suaminya, bahkan langsung talak 3 kali, dan lebih parahnya lagi si anak-anaknya itu suaminya tidak mau menjaga gitu, akhirnya mungkin anak-anaknya langsung dibawa sama orang tua si mbaknya ini, dan sekarang mbaknya ini fokus cari kerja gitu ya, atau fokus kerja, dan beliau tidak mau pulang meskipun sudah dipecat atau diinterminate dari majikannya guys. Nah, lebih kasihannya beliau itu saat bekerja di Hong Kong, beliau mendapatkan majikan yang kurang baik ya, atau dapat pasien yang dia jaga itu sembrono atau kurang ajar, makanya si mbaknya ya udahlah pilih mengundurkan diri gitu ya, tidak bekerja di situ, karena itu sangat beresiko ya bagi mbaknya sendiri, daripada nanti terjadi sesuatu, artinya mbaknya ya dengan sangat terpaksa mengundurkan diri atau ya tidak mau bekerja di situ, meskipun baru bekerja selama 7 bulan guys, dan beliau meminta sama Kak Boni atau agensi ini untuk mencarikan majikan baru gitu guys. Ya, saya salut dan ikut bangga sih dengan apa yang mbaknya ini lakukan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bekerja di suatu tempat, kalau sekiranya ada sesuatu yang mengancam keselamatan kalian, jangan tunggu lama-lama ya. Kalau bisa kalian, kalau memang ada bukti, bisa laporkan ke polisi atau ke agensi. Jika memang agensi tidak mau bantu, yaitu tadi lapor ke polisi saja, insya Allah pasti bakal dibantu begitu guys, karena ini menyangkut keselamatan kalian. Tidak usah takut kalau kita merasa benar, dan kalau memang kita merasa terancam, jangan menunggu lama, jangan sampai nanti kejadian yang tidak begitu guys. Jadi bagi teman-teman yang bekerja khususnya di luar negeri ya, karena kalau di luar negeri itu mungkin banyak teman-teman yang kurang paham, bahkan tidak tahu cara meminta bantuan ke siapa. Yang pasti otomatis kita minta bantuan ke agensi ya, karena mereka itu ada tanggung jawab untuk keselamatan kita juga, karena mereka itu dibayar begitu. Nah, kalau misalkan agensi tidak mau merespon, atau tidak ada tindakan, atau tidak ada upaya untuk menyelamatkan kita, maka kita tidak usah takut-takut untuk lapor polisi untuk meminta bantuan begitu guys. Ya, kita doakan buat mbaknya nantinya bisa mendapatkan majikan yang baik, tapi insya Allah ini agensi Kak Boni itu baik banget, pasti Kak Boni pasti akan mencarikan majikan yang baik untuk beliau.